Kembali lagi kita bergabung dalam ibadah online GPDI Pasir Nangka. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik, kasih setianya ada selama-lamanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Puji Tuhan,
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini seharusnya memang kita ada di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama kita berbuat bakti kepadanya. Tetapi dengan adanya himbauan pemerintah yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini sedang merajalela, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menghimbau agar ibadat untuk sementara ini tidak dilakukan di rumah ibadat tetapi di rumah masing-masing secara online. Nah, untuk itu hari ini kita akan beribadat secara online dan saya percaya berkat Tuhan tetap sama asal saudara mau mengikuti ibadat dengan baik. Sebelumnya kita tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu kalau pada hari ini sekalipun kami tidak ada di dalam rumah Tuhan, di rumah kami masing-masing, baik kami yang ada di Desa Pasir Nangka dan sekitar, ataupun kami umat-umat yang ada di luar kota, kami bersama datang kepadamu di dalam ibadat ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau menerima firman Tuhan. Kami mau menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena kami tahu hanya padamulah kami mendapat pertolongan, kami mendapat perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini dan beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terkait dengan nama Tuhan. Dengan mengenal nama Tuhan dan namanya, kita akan belajar untuk menikmati segala berkat yang ada di dalam namanya. Untuk hari ini, kita akan bersama-sama membuka pertama di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-10. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan baca dan saudara juga bisa baca secara bersama-sama. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nah saudara, kita sekarang perlu selamat dari COVID-19 ini. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak usah takut, karena kita punya Tuhan Yesus, dan di dalamnya adalah nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Dan di saat keadaan seperti ini, bagi saudara yang sehat ataupun saudara yang sudah dilanda oleh COVID ini, tidak usah saudara khawatir. Pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada saudara, ada satu yang bisa menolong engkau, yaitu nama Tuhan. Kita belajar untuk lari di dalam nama Tuhan, berlindung di dalam nama Tuhan ini. Dan dengan iman, saudara yakin Tuhan tidak akan permalukan engkau. Ayat yang berikut yang saya ingin bacakan bersama saudara juga, yaitu di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-61 ayatnya yang keempat. Mazmur 61 ayat 4 mengatakan demikian. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap segala musuh-musuh. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar secara lengkap, khususnya di dalam Mazmur 61 ayat 4 yang ditulis oleh Daud. Bagaimana seorang Daud bisa mengatakan bahwa dan mengalami bahwa nama Tuhan itu adalah sangat luar biasa. Mari kita melihat latar belakang dari ayat ini.
Kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Tetapi pada waktu mereka pulang, yaitu Daud, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan-perempuan menari itu menyanyikan balas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan saya itu pun bisa jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedangkan Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah dasar pertama mengapa Daud bisa mengatakan di dalam Mazmur 61 ayat 4 bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindunganku. Kalau kita lihat sejarah Daud, dia adalah seorang anak muda yang di dalam hidupnya jelas dia sangat menghormati Tuhan. Dia sangat takut akan Tuhan. Daud pribadi yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Maka Alkitab katakan, Tuhan telah mendapati seorang Daud yang akan dipakai Tuhan untuk menyenangkan dan melakukan segala kehendaknya. Lalu ceritanya, Tuhan sudah memilih Daud, dipanggillah Nabi Samuel dan mengurapi seorang Daud. Hebatnya, Daud masih muda tapi sudah diurapi. Dia punya urapan Allah, dan dengan urapan inilah dia bisa berhasil dalam peperangan melawan orang-orang Filistin. Dan hebatnya, kemenangan yang didapati oleh Daud adalah kemenangan gilang gemilang. Kemenangan yang selalu dengan kemenangan terhormat, tetapi bukan tanpa akibat. Sekalipun Daud sudah diurapi, dia berhasil, dia menang. Tapi resikonya, orang yang senang kepada Daud, gadis-gadis Israel menyanyi-nyanyi untuk Daud. Saul hanya membunuh ribuan orang, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, artinya berpuluh-puluh ribu orang. Dampaknya, Raja Saul menjadi iri hati kepada Daud. Dia dengki kepada Daud dan dia membenci kepada Daud. Apa yang dia buat selalu dan selalu ingin membunuh Daud. Nah, saudara bisa perkirakan, seorang Daud yang sudah diurapi Tuhan, dia ada di istana dan seharusnya dia menjadi raja, tapi dia tidak ambil alih. Dia menghormati senior Raja Saul, dan selalu Saul ingin membunuhnya. Apa yang jadi? Kalau kita lihat berikutnya di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 4, seluruh pelarian Daud diakhiri dengan kalimat ini. 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 4. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Sekali lagi, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkatalah kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal kepadamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkanlah mereka kepada raja Moab dan mereka tinggal di sana selama ada kubu di pegunungan. Nah saudara, kalau kita lihat lebih jauh di dalam pengakuan Daud, akhirnya dia bisa berkata bahwa Tuhan itulah tempat perlindungannya. Tuhan itulah gunung batuku. Tuhan itulah kota bentengku. Karena apa? Daud selama dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita juga tidak berbeda. Kita tidak dikejar oleh manusia, tapi sekarang kita dikejar-kejar oleh perasaan takut COVID-19. Saudara, ada satu tempat yang baik untuk saudara pergi berlindung, yaitu di dalam nama Tuhan. Nah, kita belajar tentang apa kata berlindung itu. Tempat perlindungan adalah tempat yang aman untuk berlindung. Perlindungan merupakan kebutuhan secara universal bagi semua makhluk, khususnya bagi umat manusia. Jelas, semua yang disebut makhluk hidup, mereka memerlukan tempat perlindungan, baik waktu malam untuk beristirahat, baik waktu siang saat mereka dikejar-kejar oleh musuh. Baik manusia ataupun binatang memerlukan tempat perlindungan. Dan berikutnya, dalam kata Ibrani ataupun kata Yunani di dalam PL memberi gambaran tentang perlindungan. Perlindungan itu adalah suatu tempat yang aman dari bahaya dan yang memberikan kelegaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya jelaskan tentang kata perlindungan. Perlindungan itu adalah suatu tempat yang aman dari bahaya dan yang memberikan kelegaan dari ketakutan dan kekhawatiran. Saya sudah mengalami, keluarga mengalami bagaimana saatnya COVID itu melanda kehidupan kita masing-masing. Yang mengalami sakit ini khawatir. Keluarga yang tidak sakit pun khawatir. Semua akan merasa khawatir. Bagaimana kita bisa mendapat kelepasan? Alkitab mengatakan kita perlu Tuhan. Kita lari kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan kita yang sejati. Referensi Alkitab mengatakan tentang perlindungan ini adalah mengatakan Allah sebagai tempat perlindungan yang sesungguhnya bagi orang percaya. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab membuat suatu referensi bagi kita orang-orang percaya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah itulah tempat perlindungan yang sesungguhnya. Tidak ada tempat yang lain. Kita sakit, kita dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit sudah tidak bisa lagi melindungi kita karena sudah dipenuhi dengan pasien. Obat-obat sudah tidak bisa lagi melindungi kita. Tapi ada satu yang tetap setia, tidak berubah kuasanya, adalah Tuhan. Dia yang sanggup melindungi kita. Dialah yang sanggup menolong kita. Berikut referensi yang kedua dari Alkitab mengatakan Allah adalah sumber dari tindakan perlindungan yang melampaui segala-galanya.
Kalau tadi Allah sebagai tempat perlindungan yang sesungguhnya bagi kita orang-orang percaya, maka referensi yang kedua mengatakan Allah adalah sumber dari tindakan perlindungan yang melampaui segala-galanya. Berbicara tentang perlindungan, maka kita perlu belajar dan baca banyak di dalam kitab Mazmur. Karena di dalam kitab Mazmur inilah adalah perbendaharaan tentang kata-kata perlindungan. Dan saya ingin kita melihat di dalam bagian lain dari perlindungan dalam kitab Mazmur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang penuh dengan ancaman dan bahaya, baik secara fisik bahkan rohani, bahkan saat ini diancam dengan pandemi COVID-19, tetapi pemazmur mau menjadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan dan menara yang kuat untuk kita dapat berlindung. Nah, puji Tuhan saudara, sekarang kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 yang mencatat bagaimana pengalaman seorang hamba Tuhan dalam pelayanan dan mengalami banyak masalah. Saya ingin kita melihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Dalam perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sangat luar biasa. Orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan di saat dia menghadapi masalah demi masalah, khususnya saat ini yang sedang dikhawatirkan banyak orang, pandemi COVID-19. Maka kita lihat contoh ucapan yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan Musa. Dia katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Dari dua ayat ini juga dapat diterjemahkan dalam satu kalimat yang lain yang mengatakan bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apa yang sedang kita hadapi. Sekali lagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan melebihi dari apa yang sedang kita hadapi. Sekarang saudara sedang hadapi apa? Khawatir karena COVID? Khawatir karena sakit? Khawatir karena ekonomi? Khawatir dan khawatir? Saudara tidak usah terlalu berkelebihan. Khawatir itu wajar. Khawatir itu wajar. Tetapi ada satu tempat yang bisa menolong kita dari kekhawatiran dan melepaskan kekhawatiran itu dari hidup kita adalah kuasa dalam nama Tuhan. Karena kuasa dalam nama Tuhan akan melebihi dari apa yang sedang kita hadapi. Masalah-masalah, rintangan-rintangan hidup, pergumulan-pergumulan hidup dan lain sebagainya. Nama Tuhan adalah tempat untuk kita berlindung yang tepat. Sekarang kalau kita belajar lebih jauh, saya ingin tidak salah kita membaca, kita melihat ayat-ayat ini bahwa bagaimana Musa itu bisa mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Kita melihat Mazmur pasalnya yang ke-19, 91 ayat 14a. Mazmur pasal 91 ayat 14a mengatakan, sungguh hatinya melekat
padaku, maka aku akan meluputkannya. Orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia akan mendapat keluputan daripada Tuhan. Bahkan kalimat berikut mengatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama Tuhan. Orang yang mengenal nama Tuhan, dia akan dibentengi atau dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita lihat berikutnya, orang-orang yang bisa mendapat keselamatan dalam nama Tuhan adalah ayat yang kedua tadi dari Mazmur 91 mengatakan adalah akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap setia. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen, kita bukan hanya selalu setiap hari Minggu datang kepada Tuhan, tetapi kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita lihat ayatnya yang ke-15 dari Mazmur pasal 91. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang tepat. Di saat kita tidak berdaya, dokter tidak bisa menolong kita, keluarga tidak bisa menolong kita, keuangan tidak sanggup meluputkan kita, tetapi ada satu yang sanggup menolong kita. Saya baca sekali lagi ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, bila saudara dalam kesusahan berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, memanggil nama Yesus, maka ia akan menjawab, aku akan menyertai engkau dalam kesesakan dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikianlah saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi masalah, yaitu kita percaya kepada nama Tuhan. Di sanalah kita mendapat pertolongan dan perlindungan. Tuhan memberkati kita. Nah saudara, sidang jemaat Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri dari tempat duduk saudara dengan memegang roti dengan tangan kanan saudara. Saudara angkat tinggi di atas kepala sebagai tanda saudara menghormati tubuh Kristus yang karena kita tubuh itu telah dihancurkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikutnya kita pegang cawan dengan tangan kanan kita dan kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati darah Yesus. Karena darah inilah yang sudah menebus kita dari dosa. Darah inilah yang sudah menyucikan semua dosa-dosa kita. Darah inilah yang sudah membenarkan kita sehingga kita bisa layak menjadi umat dan menjadi anak-anak Allah. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang baik. Kami sudah mengenal Engkau di dalam Yesus. Yesus, Engkaulah yang sudah mengerjakan selamat bagi kami. Kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah tabib kami yang sangat baik. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menyembuhkan bagi kami yang sakit. Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan sembuhkan kami yang saat ini sedang mengalami sakit karena pandemi COVID-19. Dan sebagai hamba-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara yang sakit, saudara pun bisa berkata dalam nama Yesus, saya disembuhkan, saya disembuhkan. Dan dengan iman kita bersama, kita yakin bahwa Yesus yang adalah juru selamat kita, yang sudah mengerjakan selamat, maka Dia juga adalah tabib yang ajaib yang akan menyembuhkan kita semua. Kita sudah berdoa dan menerima berkat perjamuan Tuhan, berkat kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan tentunya memberikan kekuatan baru bagi kita yang mendengarkan dan mengaplikasikannya. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi manajemen keuangan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai definisi transformasi keuangan dan mengetahui bahwa semua harta yang kita miliki adalah milik Tuhan. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengelola keuangan dengan prinsip Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Mazmur 25 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu, lalu menyembunyikan uang tuannya. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan mau kita menggunakan uang sesuai dengan tujuan Tuhan. Pada ibadah onsite, kita telah belajar bahwa tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada ayat yang sudah sama-sama kita bacakan, kita belajar bahwa tujuan Tuhan juga untuk mengasah kemampuan kita untuk mengelola kepercayaan Tuhan berupa uang. Yang kedua, kita belajar Tuhan mau kita menjalankan uang dan bukan menguburnya. Kita lihat bahwa orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta memperoleh laba atau hasil, sedangkan orang yang menerima 1 talenta tidak mendapatkan hasil atau tidak berkembang. Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan mau kita masuk dalam perkara besarnya Tuhan. Perkara besarnya Tuhan maksudnya adalah mendapatkan kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Misalnya, dulu kita dipercaya Tuhan dengan penghasilan yang cukup untuk 1 hari makan. Tetapi saat kita taat, setia mengelola uang dengan prinsip Tuhan, maka Tuhan tambahkan kepercayaannya dengan menambahkan penghasilan kita untuk 1 bulan makan. Mari kita sama-sama belajar untuk bertransformasi mencari perkenanan Tuhan dengan apa yang kita berikan untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui bank transfer atau GoPay seperti yang tertera pada layar kaca saudara.
Akhir kata, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.